Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di depan gue udah ada Pixel 6a. Jadi HP ini keluaran dari tahun lalu. Dan sekarang kalau misalkan kalian cek di Tokopedia itu harganya udah di 7 jutaan. Untuk yang bea cukai ya, yang udah IMEI 1 dan IMEI 2 nya terdaftarkan. Jadinya harusnya IMEI-nya aman. Dan ini gue nggak beli baru, melainkan ini gue beli second dari usernya langsung. Ini dia baru pakai sekitar 3 bulan kurang, dia udah jual dan kondisinya gue dapet yang cukup mulus banget dan garansi juga masih on. Ini gue beli di harga 5,5 juta aja. Jadi kalau misalkan kalian nanya link pembelian di mana, gue nggak bisa kasih ke kalian karena ya ini cuman orang jual biasa gitu. Kalian bisa cari-cari aja di marketplace Facebook atau di Tokopedia untuk yang secondnya. Untuk Pixel 6a ini gue beli yang warna charcoal atau yang warna abu-abu, dan ini yang varian US nya. Jadi untuk boxnya dia ada stiker kayak gini, kayak green pill-nya Apple. Tinggal dibuka aja. Dan ini untuk yang RAM-nya 6GB dan storage-nya di 128GB. Untuk Pixel 6a ini juga cuma ada satu varian ini aja ya. Jadi nggak ada yang versi 256GB ya atau 512GB nya. Sekarang kita langsung buka aja. Kalian bisa lihat di sini masih bagus banget. Untuk bagian back cover juga udah dilapisin hydrogel matte gitu sama penjual sebelumnya. Dan sekarang kita buka aja. Cuman ini doang, dan di sini kita dikasih USB Type-C to Type-C dan ada USB OTG juga. Di sini untuk bagian kotaknya ada tulisan Pixel 6a. Ya, ini dia karena dia pakai prosesor dari Google Tensor yang generasi pertama, dibuat oleh Samsung. Di sini kita dikasih SIM ejector. Sekarang kita buka ada apa aja. Ini untuk kitab-kitabnya seperti biasa. Untuk user guide-nya ya palingan itu doang sih untuk boxnya. Dan sekarang kita coba buka aja. Ini kita juga udah dikasih tempered glass dari eBWin kalau nggak salah kata penjualnya. Untuk kondisinya ini bisa gue bilang masih 99% mulus banget. Dan cuman ada lecet-lecet tipis pemakaian aja sih. Menurut gue ini oke banget sih barangnya. Oke, untuk material di bagian bezelnya ini dia udah pakai aluminium, tapi di bagian belakangnya ini dia masih pakai bahan plastik gitu, atau polikarbonat. Tapi kalau misalkan kalian nggak tahu bahannya ini apa, kalau misalkan kalian pegang sekilas ini tuh kayak kaca, mirip banget kayak kaca. Jadi menurut gue kalau misalkan kalian emang beli Pixel 6a atau mungkin Pixel 7a yang belakangnya pakai plastik, kalian mending langsung lapisin sama hidrogel aja gitu. Jadi biar aman nggak kegores. Karena emang kalau misalkan biar bagaimanapun yang namanya plastik pasti gampang kegores sih. Sekarang kita langsung nyalain aja. Dan gue setting-setting dulu ya. Oke, jadi ini udah selesai gue install aplikasi, dan first impression gue pakai HP ini tuh gue kangen banget ketemu HP yang compact kayak gini. Enak banget dipakai dan digenggam di tangan gitu. Cuma bisa pakai satu tangan gini aja udah bisa gitu. Dan ini bisa gue bilang cukup ramping sih, bodinya enak banget dipegang karena emang dia untuk bagian frame-nya dia pakai bahan aluminium. Jadi kalau misalkan lu pegang itu feel flagship-nya ada banget gitu, dapet banget. Untuk bagian layarnya ini berukuran 6,1 inch, pakai panel OLED, udah support HDR, tapi refresh rate-nya masih di 60 Hz. Yes, ini 60 Hz. Untuk resolusinya dia di 1080 x 2400 pixel. Yang gue suka juga handphone ini juga di bagian haptic feedback-nya. Ini tuh enak banget, sama banget kayak lu misalkan pakai Pixel 3, Pixel 4, Pixel 5. Itu haptic feedback-nya sama gitu dengan Pixel 6a ini. Yang mana haptic feedback paling enak adalah versinya Google ini loh, Google Pixel. Dibandingkan iPhone sih, iPhone menurut gue enak, cuman nggak seenak Google Pixel. Ini enak banget kalau misalkan dipakai untuk typing. Dan kalau ngomongin kamera, seperti biasa Google Pixel kita harus ngomongin kamera karena dia emang kalau buat foto itu bagus banget. Gcam-nya jago banget ngasilin foto yang bagus. Di sini kita dikasih dua kamera. Yang pertama adalah lensa utama dan yang kedua adalah lensa ultrawide. Untuk lensa utamanya itu di 12,2 megapiksel, pakai sensor jadul yaitu IMX363. Ini tuh sensor yang udah dipakai di generasi-generasi sebelumnya. Istilahnya nih sensor tuh udah badak banget lah, udah teruji lah untuk kualitasnya sebagus apa. Nanti untuk hasil fotonya gua taruh di belakang video deh. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasinya dulu deh. Jadi ini dia pakai Google Tensor. Ini adalah prosesor buatannya Google sendiri dengan fabrikasi 5 nanometer dan diproduksi oleh Samsung. Jadi harusnya untuk image processingnya ini lebih oke sih. Untuk RAM juga di sini kita dikasih kecil sih sebenarnya di 6GB, tapi nggak masalah sama sekali. Ini gue pakai untuk multitasking, benar-benar lancar, nggak ada lag ataupun aplikasinya ketutup gitu. Aman loh, 6GB asalkan pakai
Google Pixel. Untuk bagian speaker kita dikasih dua stereo speaker di bagian bawah dan juga atas. Untuk keluaran suaranya sendiri menurut gue cukup oke, cuman sayangnya aja di bagian bassnya agak kurang. Jarang sih handphone yang mikirin bassnya gitu bagus atau enggak, kecuali kayak misalkan iPhone, atau mungkin terakhir yang gue coba enak itu di Xiaomi 10 gitu, atau Mi 10 ya. Itu suara speakernya enak banget sih. Lanjut di bagian baterai kita dikasih kapasitas baterai di 4410 mAh, dan untuk pengecasannya cuman di 18 watt aja. Yes, 2023 di 18 watt aja itu menurut gua lama banget sih. Yang mana sekarang gue pakai Xiaomi 12T untuk pengecasannya di 120 watt, itu jauh banget sih. 120 watt ke 18 watt. 120 watt itu gue cuma ngecas nggak sampai setengah jam udah penuh. Ini mungkin menurut gue pengecasannya tuh lebih dari 1,5 jam sih. Nah yang kurang menurut gue adalah di bagian fingerprintnya ini yang tuh kayak lemot gitu. Ya ini Casa Pixel sih, emang untuk fingerprint dari dulu Pixel tuh kayak bermasalah banget, nggak pernah bagus banget sampai sekarang tuh. Kalau misalnya di sini untuk fingerprint tuh kayak agak delay, cuman sebenarnya masih nggak masalah, cuman emang nggak sekencang smartphone sekarang gitu yang fingerprintnya tuh bagus-bagus. Dari dulu emang Pixel selalu gitu sih, ciri khasnya Pixel lah. Sama kayak iPhone, ciri khasnya dia nggak bisa ngilangin yang namanya flare. Nah, Google Pixel juga sama tuh, di bagian fingerprintnya dia tuh ribet banget, urusan security dia tuh ribet banget. Kadang ngebug gitu, zaman waktu pertama kali Pixel keluar gitu, Pixel 6 keluar. Tapi sekarang harusnya di Android 13 ini udah fix semua. Dan fingerprintnya juga ya so-so lah. Ya palingan segitu aja untuk review singkatnya, unboxingnya. Semoga nanti gue bisa cepat ngelarin video reviewnya biar gue kasih tahu ke kalian gimana experience gue pakai Pixel 6a ini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan Pixel 6a ini, seperti biasa gue taruh di deskripsi untuk link pembeliannya yang baru ya, bukan yang second kayak gue gini, karena yang nyarinya susah sih. Gue Tian dari Sumur Gadget pamit.